Baik teman-teman, kita mulai ya seperti webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Assalamualaikum. teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu ya. Selamat datang di webinar Vibe Coding. Let's build your website easily. Sebuah program pengenalan coding untuk teman-teman sekalian yang mau membangun websitenya pertama kalinya ya, dengan cara yang mudah dan tentunya menyenangkan. Oke, perkenalkan nama saya Rizkiansa Alvin, bisa dipanggil Alvin ya. Dan malam ini saya akan memandu teman-teman sekalian eh, dalam menjalankan acara ini dari awal sampai akhir. Oke, webinar ini diselenggarakan oleh Pondok Programmer, sebuah startup pendidikan yang fokus pada pembelajaran pemrograman dan penyediaan layanan pembuatan aplikasi full stack ya, mulai dari aplikasi website, mobile, dan desktop, dan lain-lainnya. Tempatnya itu di Bantul Kretek, Yogyakarta ya. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa aturan singkat ya dari saya, dari kami. Yang pertama, mic mohon tetap di mute selama pemateri berbicara. Yang kedua, pertanyaan bisa langsung dikirimkan melalui kolom chat. Oke, teman-teman. Sebelum masuk ke materi utama, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita Bismillahirrahmanirrahim. buka acara ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran demi kegiatan malam ini lebih berkah lagi. Oke, izinkan saya membacanya, membaca surah Al-Fatihah ya. Teman-teman bisa mengikutinya dengan mute, dalam keadaan mute. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, semoga ayat yang kita baca bersama-sama menjadi pembuka keberkahan bagi jalannya pembelajaran kita pada malam ini. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi yang berat, saya mau tes dulu nih fokusnya teman-teman. Ada di laptopnya atau enggak? Oke, kita tes ya. Saya ada pertanyaan ya. Yang baru pertama kali ikut webinar coding, teman-teman bisa tuh ketik newbie. Newbie. Baru ikut webinar. Oke. Yang sudah pernah coba bikin website, tapi ngestak atau suka mentok-mentok nih, tulis mi. Oke. Terakhir nih, yang makannya sambil yang makannya sambil, yang eh, nonton webinarnya sambil ngemil, tulis ngemil. Oke, yang newbie nih ada berapa orang nih? Satu, dua, tiga, empat. Oke, ternyata banyak juga ya yang udah, yang baru pertama kali ikut webinar coding, dan banyak juga yang udah ikut atau buat website tapi masih mentok. Oke, eh sekarang kita masuk ke sesi
Sebelum masuk ke sesi materi, kita adain dulu yel-yel ya, teman-teman. Oke, jadi yel-yelnya gini. Ketika saya bilang vibe coding, teman-teman bilang, let's build your website. Oke, teman-teman, bisa dipahami? Saya Bisa. minta responnya ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Vibe coding, let's Let's build Let's build your your build website. your website. website. Oke, teman-teman, terima kasih atas antusiasnya yang semangat. Oke, baik. Kita sekarang kita masuk ke materi inti. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Malam ini kita ditemani oleh seorang software engineer, software engineer muda yang luar biasa, yaitu Mas Fikri Baihaqi. Oke, sedikit fun fact-nya teman-teman tentang beliau. Mas Fikri itu lulusan STM yang mana jurusannya itu lebih ke mesin ya teman-teman. Tapi setelah lulus beliau langsung berkarir sebagai software engineer sekaligus mentor di Pondok Programmer ya. Eh, Sekaligus juga dia tuh mahasiswa. Oke, jadi perjalanan beliau itu membuktikan bahwa dunia IT itu, dunia programmer itu terbuka untuk siapa saja. Baik teman-teman itu ibu rumah tangga mungkin, anak SD, anak SMP, anak SMA, atau pekerja, atau yang lain-lainnya. Itu semuanya bisa jadi seorang programmer, teman-teman. Baik, Mas Fikri bisa menyampaikan sepatah kata atau dua patah kata untuk perkenalan lebih lanjut, teman-teman. Silakan. Tes, tes. Apakah terdengar? Dengar. Tes, dengar. Oke. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Saya ini Muhammad Fikri Behaki. Umurnya masih di bawah 20. Lalu, seperti yang dibilang tadi, saya ini masih sebagai mentor di Pondok Programmer dan saya lulusan dari SMK di Jakarta, jurusan otomotif. Mungkin segitu aja. Oke, terima kasih Mas Fikri yang telah memperkenalkan dirinya. Eh, Mas Fikri ini teman dekat saya juga ya di eh, Pondok IT tentunya. Langsung saja eh, penyampaian materi dari Mas Fikri. Tapi saya himbau teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung tulis di chat aja ya. Nanti eh, kita bahas di sesi Q&A atau atau ketika sesi praktek teman-teman mengharuskan untuk bertanya, teman-teman langsung pakai fitur acungkan tangan aja ya. Terus nanti pertanyaannya kami catat dan nanti dijawab di sesi Q&A. Oke, silakan kepada Mas Fikri. Kami persilakan. Oke. Izinkan dulu. Halo. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Sudah, oke. Oke, mohon maaf sebelumnya teman-teman yang sudah mulai bawa komputernya, kalau berkenan untuk membuka kameranya. Depan cam. Oke. Jadi bertemu dengan saya Muhammad Fikri Bahaki di materi webinar Vibe Coding. Bangun website pertamamu dengan AI.
Jadi perkenalan lagi dah. Saya Muhammad Fikri Behaki. Pekerjaan saya sekarang sebagai software engineer dan sekaligus mahasiswa di Yogyakarta. Juga sebagai mentor di Pondok Programmer. Lalu kalian saya udah full stack web developer. Jadi di web developer ada namanya eh, back end dan front end. Kalau back end kita akan mengatur desain atau database, dan kalau front end kita akan mengatur tampilan aplikasinya. Lalu kalau mau lihat portofolio website saya bisa di sini. Dan kalau media sosial saya di IG ada alhaki_19. Pertama, ada yang udah pernah dengar dulu belum sebelumnya apa itu vibe coding? Jadi vibe coding ini ngoding modern istilahnya. Kita sebagai developer sudah benar-benar berkolaborasi dengan AI. Kita sebagai software engineer, sebagai developer, sebagai programmer, kita bukan fokusnya ke sintak-sintak lagi, bukan menghafalin sintak, tapi kita akan fokusnya itu masalahnya apa, deskripsi masalah yang mau kita selesaikan. Terus di sini ada describe, generate, fix, deploy. Ini prinsip dari vibe coding. Kita mendeskripsikan sesuatu, kita generate di AI, lalu kita fix. Karena kita tahu kalau AI ini nggak benar-benar overpower, nggak benar-benar tanpa kesalahan gitu. Pasti masih ada salahnya. Kalau udah benar, baru kita deploy. Dan vibe coding ini benar-benar populer di sekitar tahun 2025-2024. Ini karena kualitas dan kecepatan AI tools ini udah benar-benar melaju dengan sangat cepat. Jadi ini malah jadi standar industri bisa. Lalu vibe coding ini kita fokus ke konsepnya. Kita lebih fokus ke arsitektur aplikasinya nanti gimana, lalu logika aplikasinya gimana, dan user experience-nya nanti gimana. Dan vibe coding ini juga membantu untuk efisiensi waktu yang pasti. Karena seharusnya kita membuat website landing page bisa berjam-jam atau bahkan yang berhari-hari untuk pemula. Tapi dengan vibe coding, kita bisa hitungan menit, nggak sampai jam. Jadi kita di vibe coding ini kita lebih mementingkan alur kerja yang efisien dari kode, dari ide ke kode. Yang tadi saya bilang pertama-tama, kita harus mendeskripsikannya dulu. Aplikasi apa yang mau kita buat ke AI-nya. Karena AI kan sesuai dengan apa yang kita tulis nanti. Lalu setelah kita deskripsikan dengan benar, lalu AI itu bisa langsung menghasilkan kode-kode dasarnya. Dari kode dasarnya itulah kita tinjau dan perbaiki. Apakah ada yang berantakan atau ada yang kurang rapi, ada yang tidak sesuai, itu bisa kita tambahin, kita bisa ganti langsung. Setelah benar-benar semuanya rapi, semuanya tanpa ada bug, tanpa ada kesalahan, baru kita bisa masuk ke deploy atau production. Jadi kita langsung munculin ke produksi. Biar orang-orang bisa lihat nih apa yang kita buat. Jadi nggak cuma dipendem doang karya kita. Orang-orang nggak tahu kalau kita bisa membuat sesuatu itu. Jadi dari 4 workflow ini, kita benar-benar fokusnya ke konsep dan arsitektur. AI yang nangani implementasinya. Hasilnya jadi prototipe yang cepat dan kodenya yang bisa dibilang berkualitas. Di sini ada senjata-senjatanya. Setiap pekerjaan pasti ada senjatanya. Kayak misalnya bengkel. Kalau ngebengkel kita senjatanya kunci pas, kunci Inggris. Kalau sebagai programmer, sebagai vibe coder, kita ada 3 tipe. Yang pertama AI kode generator yang udah terkenal, ChatGPT, ada Gemini, ada Claude, ada Grok. Pokoknya hampir setiap AI sekarang bisa buat coding.
Lalu kode editornya, kita bisa memakai Visual Studio Code, Cursor, atau yang terbaru nih dari Google, Anti-Gravity. Karena tanpa kode editor ini, kita nggak bisa menulis kode-kodenya. Terus kalau yang pakai HP gimana? Pakai HP tetap bisa. Kita ada namanya Termux dan Ecode. Ini juga bisa buat coding. Terus kalau buat deployment yang gratis tanpa bayar, kita bisa memakai Vercel dan Netlify. Kenapa kita harus gratis dulu sebagai pembelajar? Karena kalau apa-apa langsung bayar kan kayaknya nggak enak banget kalau buat belajar aja langsung hosting yang bayar gitu. Jadi kita pakai yang gratis. Di sini ada Vercel atau Netlify. Sebelumnya tadi udah saya sampaikan juga kita download Visual Studio Code atau Anti-Gravity atau Cursor buat kode editor untuk yang di laptop. Kalau yang di handphone bisa pakai Termux atau Ecode ya. Nanti kita bakal praktek juga di sini. Jadi nggak cuma teori-teori tok. Kita bakal langsung buat aplikasinya di sini. Yang tadi saya bilang juga, tiap kelebihan pasti ada kekurangan. Seperti kata Uchiha Itachi. Setiap jutsu pasti ada kekurangannya. Kalau kelebihannya sudah jelas, AI. Akselerasinya cepat dia. Buat benar-benar buat demo hitungan menit lagi bukan jam. Terus ramah untuk pemula. Jadi nggak usah ngapalin sintak-sintak yang rumit dan kompleks. Jadi kita sebagai developer bisa langsung fokus ke logika, desain, dan user experience. Lalu kekurangannya, kodenya berantakan kadang. AI ini kadang nggak optimal dia. Karena AI nggak selamanya yang terbaru kodenya. Kadang kalau ada update, AI itu belum terupdate gitu. Jadi kadang kita developer juga membaca dokumentasinya lagi buat kode-kode terbaru. Lalu kadang kalau kita udah tergantungan, terus belum belajar fundamentalnya, ini yang sulit. Kalau ada error, kita nggak tahu apa-apa. Makanya nanti kita di sini sebelum nge-vibe code, kita bakal belajar fundamentalnya dulu dikit. Setidaknya kalau ada yang mau kita ubah, kita tahu kita harus ngubah apa gitu. Dan kekurangannya lagi, kalau pakai AI, debugnya sulit. Misalnya ada kesalahan, kita mencari kesalahannya itu sulit debugging. Karena kodenya kadang kalau kita nggak tahu fundamentalnya itu jadi asing atau tidak familiar. Di sini sebagai web developer ya, kita diwajibkan itu belajar HTML dan CSS dulu. Karena kalau kita tanpa dasar, kita benar-benar ketergantungan penuh sama AI-nya itu. Kita tidak bisa ngubah kodenya. Terus misalnya ada kesalahan, ada mau ganti-ganti, kita nggak tahu nih jadi sulit. Terus kita nggak paham nih AI ini buat apa. Benar gak sih yang AI buat? Lalu mudah keluar jalur dan kemampuan kita sebagai developer juga nggak berkembang. Kalau kita pakai dasar, kita langsung jadi master vibe coder. Ini kita benar-benar bukan bergantung dengan AI, tapi kita collab sama AI. AI ini sebagai partner kita. Kalau kita jadikan AI sebagai partner, kita bisa langsung optimize kodenya. Bisa kita ganti-ganti kodenya. Kalau ada error, kita bisa langsung nyari errornya di mana, kode errornya di mana, salahnya di mana. Karena kita udah tahu nih fundamentalnya gimana. Lalu kualitasnya jadi kita yang kontrol. Kalau ada yang jelek, kita bisa ubah-ubah sendiri tanpa nyuruh AI dulu. Lalu memastikan AI on track. Biar AI-nya nggak keluar jalur tiba-tiba memberi kode yang asal-asalan. Dan kita sebagai programmer, sebagai developer, sebagai software engineer, kita kemampuannya juga bisa terus berkembang jadinya. Di sini ada namanya itu HTML. Ini bisa dibilang tulang punggung dari websitenya. Atau bisa kita sebut dia kalau rumah itu kerangkanya. Dia ini bahasa yang digunakan untuk membuat struktur dan konten dari website yang dibungkus dalam tag untuk memberitahu browser cara menampilkannya. Sini ada elemen-elemennya. H1 untuk judul utama halaman. P untuk paragraf. IMG untuk nampilin gambar. Ref untuk membuat tautan atau link. Div untuk membuat pembungkus gitu.
Ini yang pentingnya, benar-benar dasarnya. Coba teman-teman bisa dibuka kode editornya. Bisa dibuat folder baru gitu buat belajar. Bisa buka folder buat belajar. Buat folder kita buka di eh, kode editornya. Saya di sini memakai anti gravity yang benar baru dari Google, baru buat keluar dia. Kita buka di sini. Oke, ini masih kosongan, benar kosongan. Biasanya kalau pakai kode editor, baik di HP maupun di laptop atau komputer, kita download dulu extension buat mempermudah kita nanti. Di sini buat HTML bisa pakai download dulu live server. Ini wajib. Cari di extension, lalu tulis live server. Ini buat menjalankan kode kita nanti di kode editor. Kalau live servernya udah di-download, nanti ada seperti ini. Kita di sini ada download nanti. Kalau udah download, langsung kita itu HTML. Oh ya, saya mau tahu dulu. Yang pakai HP ada berapa orang ya? Coba di chat ada berapa orang yang memakai HP? Bisa download di sini HTML snippet. Kalau buat yang di laptop. Ada 2 orang ya? Ada 3? Oke. Tadi udah di-download icon-nya. Kalau di HP, bentar. Lumayan banyak yang pakai ya. Oke. Saya sekalian buka HP-nya. Oke. Tolong cariin ini dulu. Punya Mas Om. Dongle. Kayaknya di sana deh. Biar bisa ngecas HP. Oke. Ini kalau di HP kita akan pakai e-code ya. Di sini tadi saya juga nyoba-nyoba karena juga baru pertama kali di sini yang pakai HP. Di sini juga bisa download extensionnya di sini. Itu namanya HTML5 boilerplate. Bisa langsung di-download nanti. Buat mempermudah jadinya.
Oke. Kita lanjut yang pakai laptop di sini. Bisa mau pakai laptop, langsung buat di sini ada new file, langsung index.html. I-nya kecil, dot titik HTML gitu ya. Yang di HP juga bisa. Kalau di HP pakai Ecode, kita berkas baru langsung index.html. Gitu. Ini kita membuat file HTML pertama kita. Tadi kenapa saya suruh download snippetnya dulu? Biar gampang. Jadi kalau di kode editor, kalau di laptop, kita tinggal tanda seru, langsung tab. Ini langsung kebuat file HTML kita. Benar-benar langsung jadinya. Kalau di HP, dia agak ribet. Kita nulis apa aja? Satu huruf. H. H. Lalu kita pilih pakai ini. HTML5 boilerplate. Kita pencet. Ini juga langsung. Ini untuk stylenya bisa kita hapus saja dulu. Mungkin belum perlu kita karena. Ini sama kayak yang di laptop tadi. Nggak beda jauh. Tadi kita lihat beberapa sintak dasar HTML ya. Di sini. Ini ada H1. Ini kalau di Word, udah pernah pakai Word, dia itu judul satu. Jadi judul yang gede, yang besar. Kita bisa, kalau di laptop langsung tulis H1, pencet tab. Ini kalau udah ada AI-nya gampang ini. Langsung ada autocomplete. H1. Karena kalau di HP ini belum ada yang benar-benar pakai AI ya. Jadi harus manual apa-apanya. H1. Kalau udah download HTML5 boilerplate bisa langsung begitu. Misalnya mau kita tulis belajar HTML. Seperti ini. Ini kayak begini doang. Kalau kita jalanin, kalau di HP, langsung mencet yang ada kayak tanda ini, putar di paling atas belah kanan. Kalau kita pencet, langsung ada tulisannya belajar HTML. Kalau yang di laptop, kita di file ini, kita klik kanan, langsung open with live server. Langsung ada, belajar webinar. Ini kayak gini doang, udah bisa dibilang kita udah mendekati untuk menjadi programmer. Udah belajar webinar. Lalu ada tadi P untuk masukkan paragraf teks. Nggak ada ini. Ini. Dongle nggak ada. Itu apa gitu lah. Lalu ada P tadi, yaitu untuk membuat teks. Ini dia kayak tulisan paragraf biasa. P. Webinar ini akan membahas tentang bagaimana membuat website HTML, CSS, JavaScript kita lewat. Karena dia agak susah. Kalau udah begini, itu juga udah auto. Langsung ada tulisannya. Webinar ini membahas tentang bagaimana membuat website pembukaan HTML dan
CSS, HTML, dan CSS. Lalu kalau pakai HP, bisa juga. Jadi, sebagai programmer kita nggak terbatas sama DPath sebenarnya. S paragraf. Kita jalanin lagi kalau di HP. Belajar HTML, tes paragraf, seperti itu. Jadi, sintak-sintak ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk dihafal, tapi sebenarnya kita tahu ada sintak itu. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa langsung tahu buat misalnya mau ada gambar nih, kita masukin img, link kita masukin ref gitu. Kalau masukin gambar, dia agak tricky karena kita harus benar-benar misalnya dari file lokal, kita harus mengetahui dia ada di mananya dulu. Kecuali kalau kita ngambil gambarnya nanti dari Google. Kita akan coba dari Google aja. Soalnya kita nyari gambar. Kita cari gambarnya di Google. Kalau mau pakai gambar. Di sini kita salin linknya. Copy image link. Kalau udah kita copy image link, kita buka lagi kode editor kita. Kayak seperti ini. Tadi apa buat gambar? IMG. Enaknya pakai ini langsung bisa. SRC-nya kita masukin yang tadi aja. Ini ALT jika gambarnya nggak muncul akan menampilkan tulisan apa gitu. Misalnya ini gambar. Coba kita cek lagi. Oh, ini ada gambarnya ya. Ini kenapa gede begini? Karena kita ini belum mengatur namanya besarnya gambar. Nanti bisa kita atur juga besarnya. Bisa kita atur bisa pakai width. Widthnya berapa? Kayaknya 200 pixel. Nah, ini udah nggak terlalu besar. Kalau pakai HP gimana? Juga begitu sama. IMG, IMG, SRC, link yang tadi. ALT. Ini gambar. Jadi kita bisa tahu, misalnya gambar yang muncul itu karena apa. Ini kalau kita udah pakai anti graffiti, dia benar enak. Kita bisa tahu nih, namanya ada suggestion. Kita nulisnya apalagi biar disaranin sama AI. Kalau di laptop, kalau di HP, setahu saya belum ada yang benar-benar ada seperti ini. Kita bisa ini lagi. Oh, sama kan kayak tadi, langsung ada gambarnya. Ini belum kita atur width-nya. Kita atur width-nya dulu, biar bisa dilihat enak. PIDTH, samain aja. Tadi 200 ya. 200 pixel, biar nggak terlalu besar. Langsung ada.
Ini benar dasarnya HTML banget. Mau misalnya ada link juga bisa. Misalnya kita mau naruh link ke halaman lain atau link sosial media kita aja. Kalau halaman lain kita nanti buat namanya halamannya dulu. Kalau pakai media sosial kita bisa lebih gampang. A, calling dia A, langsung gini. Misalnya di sini ada untuk media sosial. Misalnya aja kita masukin, oke nanti coba. Misalnya saya ada mau ini dah ngasih link YouTube ke video tertentu. Soalnya agak lama, maaf ya. Ini lumayan berat juga buka Zoom sembari ini buka HP. Internetnya juga kurang, lagi kurang sini. Ada, soalnya ini video Bobo Boy. Kita bisa salin linknya, salin link di sini, salin. Kalau udah disalin, kita balik ke kode editor kita. Di sini kita tulis ini link ke YouTube Bobo Boy. Banyak kurang besar. Ini link YouTube ke Bobo Boy gitu. Kita open. Kalau kita pencet ini, dia langsung ke YouTube. YouTube-nya Bobo Boy yang tadi yang kita pilih. Seperti itu. Tapi kan kadang ada tuh ya website kalau kita pencet linknya kita buat tab baru, buat halaman baru. Jadi website kita nggak hilang di historinya user gitu. Kita bisa menambahkan itu namanya di sini. Kita kasih target, kita kasih blank. Ini buat nanti dia ke halaman baru. Kita refresh dulu. Kita pencet, dia langsung buat halaman baru. Nggak menggantikan halaman website kita. Itu target blank. Dan untuk yang HP juga sama. Kodenya jadi mau di HP, mau di laptop, kita nggak ada bedanya. Aduh, aduh, hang. Wus, ngehang teman-teman. Yang HP-nya bentar. Iya, untuk yang HP-nya kodenya sama ya teman-teman ya. Seperti ini.
Ini lagi ada error karena terlalu berat, buka sekaligus. Kodenya bisa ikuti seperti ini aja. Ref, masukkan linknya, target blank. Lanjut tulis, nanti tulisan di hasilnya mau seperti apa. Saya seperti ini. Ini link ke YouTube Boboiboy. Seperti itu. Ini dia masih ke dulu. Atau ini saya kasih ke grup aja ya. Jadi saya teman-teman mau coba-coba, nggak kelihatan kodenya gitu. Bisa lihat di sini. Di grup. Gitu. Lalu kita lanjut ke yang lainnya. IMG udah, set ref udah. Kalau div ini buat mengelompokkannya. Misalnya nanti kita mau buat kelompoknya itu HP bisa lagi gak? HP maksimal segini besarnya. Karena HP-nya kan kecil ya. Jadi kalau nggak bisa HP segitu doang. Kalau div ini kita bisa mengelompokkan. Yang ini kelompok pertamanya misalnya. Div ini. Kita masukin yang tadi ke div itu. Ini div ini gunanya bisa dibilang nanti misalnya kita udah masuk ke namanya CSS buat stylenya biar rapi. Ini salah satunya biar kita nggak ngatur terlalu banyak style. Kita ngatur satu div ini sudah mengatur div-div elemen-elemen yang lainnya seperti itu. Di sini juga ada, soalnya paragraf keduanya ini. Kalau ini kita lihat lagi di hasilnya, seperti ini. Jadi ini benar buat ngelompokinnya. Kita jadi lebih mudah juga membacanya seperti itu. Untuk HTML, dasar-dasar segini sebenarnya udah cukup banget. Untuk sekedar, yang penting kita tahu nih, nanti kalau pakai AI, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita tambahkan jika ingin membuatnya. Lalu ada namanya CSS. Ini buat estetika websitenya. Ini jadi buat mengatur tampilan, warna, ukuran, dan layout elemen HTML. Kalau cuma tadi HTML doang, kan bener putih gitu doang ya, nggak ada warnanya, nggak ada gambarnya kayak gimana nanti maunya gitu. Kita kalau pakai CSS kita bisa lebih rapi. Di sini ada contohnya. Jika pakai HTML doang yang di sebelah kiri. Dan misalnya kita pakai CSS kita yang di sebelah kanan seperti ini. Dan CSS ini bahasanya benar gampang. Seperti halnya kita ngasih warna ya color, yang penting pakai bahasa Inggris saja begitu. CSS biar mudah kita makainya di satu ini aja. Ada namanya tag style. Style seperti ini. Saya di sini ada body. Ini body ini ngarahnya kemana? Ngarahnya itu ke tag body yang di sini. Itu. Untuk yang di HP mungkin bisa ikuti aja ya kode yang di sini.
Karena bolak-balik HP ke komputer lumayan berat juga tadi. Lalu coba misalnya kita kasih background color. Background colornya kita mau warna aqua. Pasti ini kita cek hasilnya. Nah, langsung berubah warnanya. Jadi nggak benar-benar putih doang. Backgroundnya sudah berubah ke warna aqua yang kita pilih. Selain ini, kita juga bisa ke stack div-nya. Div-nya kita atur nih. Gedenya seberapa, marginnya apa. Jadi marginnya auto aja, biar rapi langsung dia. Dia auto ke tengah dia. Jadi kita bener atur nih, kita mau tampilan website kita nanti seperti apa gitu. Nah, di IMG, tadi kan kita ngatur width-nya di sini ya. Misalnya kita nggak mau ngatur width-nya di sini. Kita hapus yang di sini. Kita taruh di sini saja. IMG, width-nya 200 px. Seperti tadi. Oh, kita lihat lagi. Nggak ada yang berubah kan. Dan bagusnya juga kita ngatur gambar itu di style ya. Jadi kita di HTML-nya benar-benar bersih. Kita ngaturnya benar-benar di style. Kita yang penting kalau ngatur CSS ini, kita tahu dulu kita mau mengubah apa. Misalnya kita mau mengubah div, kita panggil div. Kita mau mengubah IMG, ya kita tinggal panggil IMG-nya seperti itu. Lalu misalnya A, text decoration on. Kalau tanpa ini, dia di bawah linknya itu akan ada garis kan, garis seperti ini. Tapi kalau kita pakai text decoration on, garisnya hilang. Itu. Jadi lebih rapi lagi nanti web kita. Lalu misalnya mau ngubah H1 biar warnanya nggak warna hijau, nggak warna hitam. Kita bisa tulis lagi aja H1. Colornya red. Ini enaknya kalau udah pakai laptop dan yang ada AI-nya. Kita nggak terlalu nulis kode banyak. Udah di suggestion, kita tinggal tap. Suggestion kita tap gitu. H1 kita atur colornya red. Warnanya merah berarti kan H1-nya. Nah langsung warnanya merah. H2-nya kita atur juga. Misalnya H2 mau warnanya jangan merah biar sama. Green. Jadi warna green itu. Ini benar dasar-dasarnya. Ada namanya lagi nanti misalnya mau lebih spesifik. Saya ada 2H1 di sini. 2H1 ya. Sama-sama tulisannya belajar website. Belajar webinar. Kalau ke seperti ini, dua-duanya akan warnanya merah. Tapi kalau kita mau, kita bedakan, kita kasih namanya itu kelas. Buat membedakan. Di kelas judul, kalau ini kelas, soalnya subjudul. Kalau udah pakai kelas, kita bisa manggil kelasnya langsung. Seperti ini. Kita nggak manggil H1-nya lagi. Kita langsung manggil kelasnya. Dan kalau kelas itu, kita memakai titik. Jadi titik dulu, baru nama kelasnya. Nah, warnanya juga beda. Seperti kayak tadi. Dan ini lebih rapi jadinya. Kode kita
lebih terbaca jelas. Nanti misalnya kita mau ngubah sesuatu, kita mau ngubah judul ya kita tinggal ubah ininya doang. Misalnya nanti mau ada beberapa judul gitu. Warnanya nanti warna merah, bisa juga kita tambahin misalnya fontnya kita gedein, fontnya 24 aja, kita kecilin. Ini kalau yang ini subjudul fontnya 20. Walaupun ini sama-sama hak satu, judul satu, tapi fontnya kita atur. Seperti halnya di Word juga seperti itu kan bisa. Sebenarnya cukup segini doang. Nggak perlu kita ribet-ribet CSS yang sampai animasi-animasi gitu. Udah bisa nanti coba dipelajari. Untuk animasi itu agak susah soalnya. Dan ada juga namanya ini CSS Flexbox. Flexbox. Ini biar nanti halamannya rapi. Mau di laptop, mau di HP, mau di tablet, halamannya tetap rapi. Nggak berantakan. Kan kadang kita lihat tuh ya, kalau beberapa website, kok kalau buka di laptop rapi nih. Tapi kalau buka di HP kayaknya berantakan banget. Itu karena si developernya nggak mengatur flexbox-nya. Jadi posisinya berantakan. Di sini kita ini agak bisa dibilang flexbox ini lebih susahnya lagi dari CSS. Jadi yang penting kita tahu aja. Yang ada namanya flexbox gitu. Karena nanti kita bakal dibantu AI buat eh, biar rapihnya gitu. Mau di HP, mau di laptop. Yang penting kita tahu ada namanya CSS Flexbox. Jadi nanti kita bisa menyuruh AI lebih spesifik. Ada namanya display, justify content, atau align item, dan lain-lainnya di Flexbox. Jadi benar kita nggak usah pusingin dulu nih. Karena Flexbox aja jujur banyak orang tuh malas banget buat memperjauh Flexbox CSS ini. Makanya tadi kan saya bilang developer agak terbagi kan ada dua. Ada front end dan back end. Front end dia udah tuh ngaturnya CSS ini stylenya seperti apa. Kalau back end dia nggak ngatur beginian. Bahkan kalau mengikuti komunitas programming ada yang bilang itu back end itu anti namanya style, anti CSS, fobia sama CSS. Saking karena CSS ini bisa dibilang luas banget style-stylenya itu. Coba kita udah tahu nih yang penting namanya ada sintak-sintaknya seperti apa. Kalau mau apa itu seperti apa. Nah, kita tinggal pakai AI-nya. Kita langsung type coding-nya. Ini type coding, teman-teman bisa pakai ChatGPT atau Claude. Dan saya lebih menyarankan Claude. Karena dia lebih jago lah dari ChatGPT untuk mengatur tampilan, ngatur codingan sederhana gitu. Karena teman-teman udah ngerti dasarnya, kita bisa nyuruh AI ini lebih gampang. Ini misalnya, kita di sini study case-nya kita mau membuat landing page sederhana seperti itu misalnya. Kita minta tolong buatkan landing page sederhana. Nah, misalnya untuk ada yang punya usaha nih teman-teman. Ada usaha warung atau usaha apa itu untuk usaha teman-teman. Biar ada websitenya nih, nanti ada orang nyari, tinggal buka aja website saya kan keren gitu. Nggak perlu nyuruh developer lagi, teman-teman bisa langsung sendiri. Tinggal minta suruh AI ini. Buatkan landing page sederhana untuk usaha toko warung. Nah, warung saya dengan nama Fikri Sembako gitu. Misalnya, dengan nama Fikri Sembako, buatkan dengan HTML
dan CSS saja buat tampilannya modern. Ini kalau ada teman-teman yang udah belajar desain, nah ini lebih bagus lagi. Teman-teman bisa nyuruh AI lebih spesifik lagi. Biasanya orang yang udah punya fundamental, nyuruh AI itu bakal benar-benar spesifik, biar hasilnya lebih bagus lagi. Karena belajar desain, jadi kita tahu saya mau desainnya seperti apa nanti. Kita suruh kasih ke AI. Tapi saya nggak tahu, kita suruh aja AI, tampilan modern dengan palet warna sesuai dengan toko tembakau. Seperti itu. Langsung kita return aja. Ini nggak sampai 10 menit. Benar-benar bisa langsung. Udah di apa mau ada apa aja nanti. Toko sembako hijau nanti dia. Oranye sama putih palet warnanya. Ada section-sectionnya. Tentang nanti ada nama toko, tentang tokonya, produknya apa, keunggulannya apa, kontaknya gimana, lokasinya, dan footernya yang paling bawah. Ini tinggal nyuruh AI-nya ngoding aja. Makanya kalau di komunitas programmer ada namanya sebutan AI thinking developer ngopi gitu. Jadi yaudah AI aja yang suruh mikir, kita sembari ngopi-ngopi. Dan toko kita langsung jadi, website kita jadi, terus kodenya kita di sini ada kode. Kode ini tinggal kita copy. Udah di copy, kita buka lagi yang di file yang tadi, yang index.html itu. Karena teman-teman udah tahu nih, tadi buat apa aja, jadi kita lebih tahu lagi. Saya mau ngubah-ngubah. Misalnya ada di HTML-nya yang kurang. Hmm, Serealia, minyak goreng, bumbu dapur, makanan kaleng, mie instan, kebutuhan rumah. Nah, saya di kebutuhan rumah mau kita tambahin racun tikus. Itu. Jadi nanti di produknya ada racun tikus. Ini fiturnya, produk berkualitas. Saya kita mau nambahin lagi. Kita tinggal tambahin lagi. Eh, misalnya produk terjangkau. Kontaknya, alamatnya mau disesuaikan dengan alamat teman-teman. Bisa misalnya jalan jalan aja ngopi kagak. Nomor 123. Kontaknya bisa kontak teman-teman. Misalnya 08666 sesuaikan dengan kontak teman-teman. Ini jam bukanya. Ini footernya nanti seperti ini. Tahunnya kita ganti 2025. Oke, seperti ini. Kita cek dulu hasilnya. Sama gak sih tadi? Kayak yang dikasih lihat di cloud-nya. Nah, jadi seperti ini. Udah rapi, benar-benar. Ini stylenya sedang kurang. Stylenya kita bingung nih. Kan ada banyak yang belum kita pelajari kan. Ini keyframe apa? Ini responsif, ini media apa? Kita bingung nih. Nanti, aduh ini apa sih? Kita karena masih dasar banget kan tadi belajarnya. Bisa langsung nyuruh
si Claude-nya lagi. Minta perbaiki stylenya gitu. Mau apa? Warnanya diganti, tulisannya diganti, seperti itu. Dan tadi kan saya sudah minta ini biar nanti itu fleksibel ya, mau di mana aja. Saya kita buka di HP, di iPhone 11. Oh, udah rapih dia, langsung bisa. Oh, ini kurang rapi nih atasnya. Kita bisa minta tolong lagi nanti. Seperti itu. Misalnya mau di Galaxy Tab. Bagus gak di Galaxy Tab? Di Galaxy Tab udah bagus. Jadi udah responsif website teman-teman di sini. Nah, kalau udah seperti ini, bisa langsung di save aja. Bisa kalau yang pakai laptop bisa Ctrl S. Kalau yang pakai tadi HP, save-nya itu di sini. Simpan. Simpannya kita pilih foldernya di mana kita. Biasakan tadi kalau di HP ya, kita buka berkas dulu, lalu simpan kalau cara keluarnya. Nah, di sini bisa kita coba select dokumen. Ini langsung ngebuka dokumen teman-teman. Misalnya di Infinix ini, kita bikin folder baru atau ke folder yang sudah ada gitu. Misalnya di sini saya folder yang udah ada, tes. Kita simpennya saya di situ. Ini juga nggak berat ya buat file HTML, CSS doang. Benar-benar ringan lah. Nah, cuma 541 MB, 685 MB. Ini nol karena nggak ada isinya apa-apaan. Kalau ini juga paling cuma berapa MB. Jadi nggak benar nggak berat lah. Untuk seperti ini. Kalau udah seperti ini, teman-teman udah yakin nih. Nggak ada yang mau diubah lagi. Udah klop banget lah sama desainnya, sama tulisannya. Nggak ada yang mau diubah-ubah lagi. Kita bisa masuk langsung ke deployment. Biar website teman-teman nanti ini bisa dilihat sama orang. Orang bisa berkunjung ke website teman-teman. Atau cuma biar saya teman-teman punya teman mau di flexing ke teman-teman kalau udah belajar coding juga bisa. Kita buka tadi namanya itu GitHub. Udah pada ini kan ya daftar GitHub. Ada yang belum daftar? Coba di chat siapa yang belum daftar, siapa yang udah daftar untuk di GitHub-nya. Belum. Udah. Siapa lagi yang udah daftar, siapa yang udah belum? Udah. Udah. Ini GitHub daftarnya gampang, bisa lewat Google aja, jadi nggak ribet gitu. Atau misalnya nanti deploy-nya nggak mau pakai GitHub, juga ada alternatif lain. Jadi coba kita lanjut aja ya. Untuk yang sudah untuk yang belum. Kalau di GitHub, kita coba ke profil kita. Profil, kita pencet. Di HP juga bisa kok. Ini saya keluarin dulu. Buka misalnya ini. Tadi saya juga udah nyoba di GitHub.
Langsung ke repositories di sini. Oh ya, saya mau follow GitHub saya juga bisa di sini. Fikri73. Kalau udah di halaman repositories, baik laptop maupun HP, ini halamannya nomor sama ya. Enaknya GitHub ini, dia halamannya konsisten, baik di HP maupun di laptop. Jadi kita bisa pakai satu contoh aja. Kita misalnya HP di sini, kita buat new, pencet new, kita namain, ini buat nama repositorinya, nama folder nanti di sini. Namanya itu misalnya toko sembako. Kalau udah seperti ini, di sini ada tulisan add readme. Ini wajib di onin ya. Karena kalau nggak di on, settingnya bakal ribet lagi nanti. Belajarnya bakal lebih jauh lagi. Belajar GitHub ini. Jadi kita add readme-nya kita onin. Biar bisa langsung nanti kita ngedeploy namanya di Vercel ya. Kita lanjut buka create repository. Di halaman ini. Di sini juga bisa sama aja. Nah, caranya klik new, lalu nanti add repository, readme-nya dinyalahkan. Seperti itu. Kalau udah di halaman ini, kita bisa langsung add file. Lanjut ke upload file. Tadi kan udah di save ya, di masing-masing, entah di HP atau entah di laptop teman-teman. Kalau udah di halaman choose your files, seperti itu. Tinggal kita pencet aja, kita cari ini index.html kita open, kita tunggu dia mengupload. Ini commit. Jadi ke programmer kita seringnya commit, kita mengkomitmenkan sesuatu di sini. Kita melakukan apa sih di sini? Hanya tambah file. Langsung kita commit. Kita tunggu. Oke. Tadi namanya wajib ya, index.html. I-nya wajib kecil seperti ini. Jangan I besar. Kalau I besar, takutnya nanti nggak kedetek di verselnya. Biasanya nggak kedetek. Kalau udah seperti ini, kita bisa lanjut buka tadi namanya vercel.com. Saya keluarin dulu biar kita sama-sama. Nanti gampang. Ini Vercel dia tenang aja gratis. Yang saya tadi bilang. Nggak usah takut disuruh bayar. Nanti kita deploy tiba-tiba bayar gitu. Karena dia gratis. Walaupun ada mode bayarnya, tapi mode gratisnya udah bagus dia. Jadi kita nggak perlu bayar lah. Cukup untuk gratisan aja Vercel ini. Bentar, saya keluarin dulu. Biar nanti kita sama-sama masuknya. Kan pasti teman-teman awal buka Vercel bakal halamannya seperti ini ya. Kita langsung ke sign up. Kalau yang baru pertama kali,
Langsung pilih. Pilihnya yang hobi, biar gratis. Lalu kita kasih nama kita. Fikri, misalnya seperti itu. Kita continue. Langsung continue with GitHub. Jangan with Google. Karena kita udah buat GitHub ya. Kita continue with GitHub. Dan tinggal teman-teman ikuti aja. Nanti langsung verifyin gimana. Kalau udah, nanti dia auto masuk ke halaman yang tadi saya. Langsung masuk ke halaman sini. Halaman ini. Kalau udah GitHub, kita bisa langsung import dari sini. Misalnya dari halaman yang awalnya banget ya, Vercel. Kalau dari halaman ini, halaman berandanya Vercel, kita bisa pencet itu yang add new ini. Langsung add new. Habis di add new, kita pilih yang project. Pilih project, lalu ke toko sembako yang tadi kita. Import. Udah, ini jangan diapa-apain. Atau boleh yang diganti tuh boleh ininya doang. Ini nanti jadi URL-nya soalnya. Misalnya mau Alvin, nama saya aja. Fikri Sembako. Seperti itu. Project name-nya Fikri Sembako. Sesuaiin sama project teman-teman lagi. Tinggal kita deploy. Tinggal tunggu. Biasanya nggak lama. Kalau lama, paling internetnya. Cuma 6 detik. Cepat. Fikri Sembako. Langsung bisa ada. Kita pencet continue dashboard. Di sini ada namanya nanti domain. Di sini domain name. Tinggal kita pencet aja domain ini. Jadi bukan yang kita pencet langsung. Bahkan teman-teman sekarang udah bisa lihat juga hasilnya. Fikri Sembako. Udah bisa dilihat. Produknya ada beras, minyak goreng, bumbu dapur, makanan kaleng. Ini bisa disesuaikan lagi. Mau nanti ada beberapa halaman, multi halaman gitu ya. Teman-teman coba pelajarin gimana biar bisa multi halaman, bisa pindah-pindah halaman. Kan kadang website ini nggak satu halaman doang ya. Contohnya ini ada tugas dari Pondok Programmer. Ini evaluasi dari Pondok Programmer selama 1 bulan. Jadi 1 bulan mereka harus bisa buat seperti ini minimal. Ini. Ini ada multi halaman. Jadi ini halaman pertama. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 halaman. Ini halaman lainnya. Itu. Ini di Pondok Programmer kita belajar selama HTML ini 1 bulan kurang lebih. Jadi teman-teman sekarang dalam waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam, udah bisa menghasilkan website. Teman-teman udah hebat hitungannya. Nggak perlu belajar terlalu lama, fundamentalnya ada, kita langsung buat website dari situ.
Itu langsung jadi nih. Ini setidaknya selama 1 bulan belajar, mereka harus bisa buat seperti ini nanti di pondok programmer. Hmm. Makanya ganti casan tadi. Seperti itu. Mungkin sesi kali ini segitu aja. Kita udah sampai dari awal, kita pengenalan vibe coding seperti apa, programmer itu apa sih, ngapain programmer, kan kita ngoding dong kerjaannya. Lalu tadi belajar dasar banget buat HTML, sintak-sintak dasarnya. Lalu ada CSS tadi buat stylenya. Lalu sekarang deployment. Nah, teman-teman, habis webinar ini, bisa teman-teman coba cari-cari lagi buat mengembangkan websitenya. Bisa misalnya pakai JS, JavaScript. Itu nanti biar eh, website teman-teman lebih bagus lagi gitu. Karena kalau kita ibaratkan tadi, kalau HTML itu kerangka manusia, anggapannya. Tubuh manusia kosongan. Kalau CSS itu bajunya. Dan kalau JavaScript itu adalah otaknya. Jadi nanti bisa ngapa-ngapain, itu ada JavaScript. Di sini tadi ada website portofolio saya pakai JavaScript dia. Di sini udah pakai JavaScript. Bisa seperti ini, bisa ada gerak-gerak seperti ini, gitu. Ini udah pakai JavaScript nih. Kalau mau kayak aja sebagai eh, inspirasi kita mau buat yang sama juga bisa. Ini pakai JavaScript, gabungan HTML, CSS, dan JS. Nah, dari situ juga nanti panjang lagi jalannya programmer itu. Nggak cuma berhenti nih, udah HTML, CSS, JS, udah nggak belajar lagi. Nggak. Ada nanti namanya framework. Itu buat aplikasi kita nanti lebih rapih lagi, lebih bagus lagi. Ini aplikasi portofolio saya ini, website portofolio itu nggak pure JavaScript. Dia udah pakai framework namanya Nux.js. Jadi frameworknya si JavaScript ada gitu. Jadi kita sebagai programmer benar-benar nggak bisa berhenti belajar. Karena teknologi baru pasti akan selalu ada. Kita lagi tidur aja mungkin di Amerika sana, di Cina sana lagi ngembangin teknologi baru lagi. Developer-developer lain lagi ngembangin teknologi baru lagi. Jadi kita sebagai programmer nggak bisa berhenti belajar. Kita benar harus belajar teknologi baru, teknologi baru, teknologi baru lagi. Karena setiap teknologi pasti ada kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Mungkin sesi saya gitu aja. Setelah ini ada sesi Q&A. Q&A ya. Oke, terima kasih Mas Coba. Fikri yang sudah menyampaikan materinya. Eh, Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Mas Fikri. Tentunya teman-teman sekarang udah memahami dasar-dasar dari pembuatan websitenya, mulai dari HTML tadi, CSS. eh, nah, dua elemen itu teman-teman sudah bisa membuat suatu website sederhana. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Dari teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa dilontarkan di kolom chat atau kolom komentarnya. Nanti kita bakal catat dan coba jawab. Izin nanya boleh.
Ah, Silakan. eh Tadi siapa, Mas? nah kan nama saya Mas Gilang. Saya dari Malang. Saat ini saya lagi freelance aja sih. Oke, saya mau nanya untuk di dunia coding ini gitu ya. Saat ini kan banyak kita udah dipermudah lah untuk menggunakan AI gitu. Eh, Kira-kira hal-hal apa aja atau case-case apa aja yang dimana kita baru boleh menggunakan AI gitu. Jadi mungkin supaya nggak eh, selalu ketergantungan gitu ya. Karena eh, mungkin Mas Fikri ya udah ngejelasin juga di awal, karena yang paling penting itu kan fundamental gitu ya. Itu aja sih kalau dari saya. Makasih. Oke, silakan Mas Fikri. Oke, langsung jawab aja untuk Mas Gilang ya. Jadi, case apa sih yang kita boleh pakai AI dan yang harus kita sendiri, biar nggak tergantungan ya. Kalau saya pribadi ya, kalau untuk AI itu untuk awalan, untuk sebagai istilahnya itu kerangka dasarnya, itu nggak apa-apa pakai AI. Lalu kita kembangin lagi tuh, dari kerangka dasar masih mentahan AI itu, kita kembangin lagi, kita perbaiki lagi apa yang kurang dari AI. Sama kalau saya biasanya jika ada kayak sesuatu yang belum saya tahu gitu. Misalnya logiknya terlalu sulit, bisa minta bantuan AI itu untuk logik-logik dasar itunya. Oke, cukup Mas Fikri. Udah cukup. Untuk Oke, Mas Gilang gimana? Apakah cukup segitu? Oke, thank you Mas Fikri jawabannya. oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Nanti dari Mas Fikri coba untuk jawab pertanyaan dari teman-teman. Permisi Bang Fikri mau tanya nih, boleh nggak? Silakan. Oke, sebelumnya aku mau tanya, menurut kan ini kan kita lagi bahas vibe coding kan. Nah, menurut Bang Fikri sendiri tuh ada nggak sih AI asisten coding yang lebih overpower dari Cursor dan Try? Karena aku yang pernah coba cuma dua itu. Mungkin itu aja pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk pemula vibe coding itu sering terjadi masalah seperti projectnya nggak scalable, nggak memahami ilmu cyber security, jadi kayak gampang dijebol gitu. Terus AI asisten tuh juga kadang sering apa ya, bahasanya itu kayak sering kemana-mana lah semerawut gitu. Jadi waktu fixing error dan bagiku sering terjadi kesalahan yang malah bikin parah lagi. Nah, gimana tuh Bang? Pikir untuk menjawab dan menyelesaikan masalah tersebut. Tadi pertanyaan pertamanya, ada ke sih yang lebih bagus dari Cursor atau Try? Cursor itu bisa dibilang salah satu yang overpower banget. Apalagi misalnya udah pro dan makainya itu Claude 4.4, 4.5. Itu udah overpower. Tapi ada yang saya dengar lagi, ada namanya itu Augment Code. Di komunitas programmer manapun, kalau ditanya paling bagus apa, rata-rata pada bilang itu Augment. Dan itu nggak ada gratisnya. Harganya lumayan mahal, lebih mahal daripada Cursor yang Pro gitu. Lalu untuk yang tadi pertanyaan keduanya, eh, pakai AI kita sering kayak mengabaikan atau kayak kelewat gitu ya untuk security-nya ya, keamanan security. Nah, inilah pentingnya kita tadi belajar awalan fundamental dari yang mau kita bikin gitu. Misalnya database security. Kita harus seperti apa nanti bikin aplikasinya
biar database kita nggak kena SQL injection. Kita pakai apa biar nggak kena SQL injection? Lalu kadang AI juga eh, di programmer ini kan ada namanya backend dan frontend ya. Kadang AI ini langsung mengasih data mentah ke frontend. Jadi gampang kebobol. Kadang ngasih akses tokennya langsung gitu. Tanpa ada di hash. Atau password dari frontend dikirim ke database kita benar-benar password raw, password mentah, langsung password kita. Itu kadang AI kurang memperhatikan itu tuh. Jadi kita benar harus tahu dulu fundamentalnya lagi yang pasti paling penting. Kita jadi kalau kita udah tahu fundamentalnya, kita lihat nih kode AI-nya. Kok ini AI kodenya passwordnya nggak dihash sih ke database? Kan kalau nggak dihash tadi kalau kena kebobolan database kita, password user langsung kelihatan. Itu kan. Jadi namanya ada password hash gitu. Jadi benar-benar kita belajar lagi fundamentalnya. Untuk pengamanan data dari aplikasi kita nanti lebih amannya seperti apa. Kalau kita udah tahu amannya seperti apa, tinggal kita suruh AI-nya aja untuk implementasiin. AI-nya implementasi lewat kode, kita baca kodenya, kita testing, kita coba-coba lagi. Kita coba nih, kalau kita kirim password, di nggak passwordnya. Lalu kita coba SQL injection. Kalau kita masukin di form input, kode SQL gitu, database kita kena gak gitu. Jadi sekali lagi benar-benar fundamentalnya. Oke, terima kasih Mas Fikri. Eh, ada lagi? Mungkin kita batasi ya untuk pertanyaan. Mungkin hanya untuk 5 orang aja ya? Atau 4 aja deh. Tadi soalnya udah panjang lebar ya Mas Fikri menjelaskan tentang penggunaan AI dalam Vibes Coding ini. Teman-teman bisa ngasih pertanyaan ke kolom chat juga ya kalau tidak mau berbicara langsung. Oh ya, saya mau tanya dulu. Rata-rata ini pekerjaannya ada yang mahasiswa juga ya? Yang mahasiswa berapa orang? Oke, mungkin sudah nggak ada ya pertanyaan. Kalaupun ada, misalnya baru ingat nih, teman-teman bisa langsung chat di grup aja ya, karena sudah dibuatkan grupnya. Oke, pada intinya pakaian itu untuk mempercepat kita ngoding, kan buat menggantikan kita belajar gitu. Jadi kita harus tetap memahami hasilnya, harus memahami kodenya, terus review ulang dan tes sendiri ketika website yang sendiri. Oke, jadi kita tuh harus punya mindset AI bikin programmer cepat, bukan bikin programmer itu malas ya, teman-teman. Mungkin itu aja eh, kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekarang sebelum kita akhiri acara ini, kita adakan foto bersama dulu ya, sebagai dokumentasi kita pada webinar kali ini. Teman-teman yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan. Kita siap-siap dulu. Kayaknya saya nggak bisa, maaf. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mas Habib sudah siap? Atau saya? Oke. Alvin aja. Sebentar ya, teman-teman.
Tuh, udahin dulu. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terakhir. Ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini. Kita sudah sampai di penghujung webinar Five Coding Let's Build Your Website Easily. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Fikri Baihaqi atas materi yang sangat bermanfaat tentunya. Dan terima kasih untuk seluruh peserta atas waktu dan antusiasmenya. Nanti rekamannya bakal dikirim ke grup eh, yang sudah dibuat. Saya Rizky Salvin, pamit undur diri. Sampai jumpa di event Pondok Programmer yang lainnya. Sampai jumpa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.